Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Gebri Suhartanto selaku Investment Connoisseur di Moduit. Dan hari ini kita mau ngobrol sedikit nih tentang advisory ya, karena Moduit ini adalah platform yang memberikan advice kepada nasabah. Dan di sini ada Bapak Benny Sufami, salah satu dari advisor kami di Moduit. Hai Ko Benny. Halo Mbak Gebi. Iya. Nah, Ko Benny, aku mau coba ngobrol sedikit nih tentang pengalaman Ko Benny selama menjadi advisor. Silakan. Nah, kira-kira nih pertanyaan pertama ya, nasabah profil seperti apa sih sebenarnya kok yang biasanya dibantu? Sebenarnya nggak ada spesifik nasabah profilnya apa gitu ya. Any profil mulai dari yang muda, yang tengah-tengah, bahkan yang sudah sangat berusia, baik yang kekayaannya atau wealth-nya itu sedang-sedang saja atau high net worth, itu pun juga kami bantu gitu. Oke kok. Ya. Nah, menurut Ko Benny sendiri nih, sebenarnya klien tipe apa yang memang cocok untuk atau yang paling membutuhkan nih untuk advisory tersebut? Oke, yang pasti saya biasanya menganalisa ya bahwa ada beberapa klien yang memang literasi keuangannya sangat minim, ya. Jadi klien-klien ini kebanyakan mengalami yang namanya kerugian dalam portofolionya, tidak maksimal lah ya kita sebutnya ya. Ya ini yang kurang lebih yang saya banyak mendapatkan hal-hal seperti ini. Disitulah kami punya peranan untuk membantu klien-klien tersebut. Gitu. Oke kok, I see. Nah, sebenarnya kalau tadi Ko Benny ada cerita nih, klien yang literasi keuangannya itu cukup minim mungkin ya, sehingga mungkin keputusan yang dibuat mungkin kurang optimal gitu dalam mengelola keuangan mereka gitu. Nah, kalau dari Ko Benny sendiri nih, apa sih rekomendasi biasa yang diberikan itu yang bisa membantu untuk membuat portofolio klien itu lebih baik? Oke, ini pertanyaannya simple tapi jawabannya kompleks gitu ya. Jadi untuk kami bisa membantu klien memberikan pelayanan yang maksimal, ya kami perlu tahu dulu case-nya apa dan juga profilnya kliennya seperti apa. Soalnya ini penting sebelum kita masuk mengenai bagaimana cara memaksimalkan portofolio, ya back to basic dulu. Profilnya apakah konservatif, apakah moderat, apakah agresif, dan jangka waktunya seberapa lama, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maksud saya penempatan dana investasinya ya. Sebab dari hal-hal semacam ini kita kedepannya bisa untuk menyusun atau mengarahkan advice ke klien ini dengan maksimal. Saya sudah banyak melihat di lapangan yang ada belum tahu profil customernya seperti apa, ditawarkan saham, ditawarkan obligasi, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Ini terkesan jawabannya membosankan, tapi ini suatu hal yang sangat penting, fundamental banget. Ya, ambil contoh, saya ada satu klien usianya sudah 68, beliau masih berinvestasi dalam reksadana saham. Saya katakan kepada beliau, bukan salah nggak salah, tapi coba kita balik lagi ke tingkat penerimaan risiko terhadap produk investasi tersebut. Apa iya, ibu-ibu ya, apa iya ibu siap dengan fluktuasinya? Soalnya kalau ngomong saham kan kebanyakan ngomong tentang menangnya aja kan, ngomong tentang capital gain-nya kan. Tapi pas market lagi fluktuasi, apalagi Mbak Gebi tahulah dinamika situasi saat ini, ya nggak banyak yang bisa menerima gitu. Sedangkan usia 68 ini kan idealnya sudah memasuki yang namanya pensiun dan juga perlu yang namanya kestabilan gitu ya. Ini yang saya coba tekankan lagi gitu ya. Tapi balik lagi, di sini kami tujuannya posisinya hanya sebagai advisor ya. Menyarankan keputusan tetap balik lagi di nasabah tersebut. Nah, selain itu, kalau misalkan nasabahnya udah oke nih, sesuai dengan risk profile-nya, kita lihat ya lebih cocok yang mana di
produk-produk yang memang yang saat ini PT Moduit Digital itu bisa provide gitu ya. Contoh, nasabah maunya yang stabil, oke, kan ada obligasi ya. Obligasi itu pun juga dipecah lagi jadi obligasi pemerintah, obligasi swasta, ada reksadana pendapatan tetap. Di sini kan tingkat resikonya juga beda-beda. Yang paling aman tentu saja misalkan sukuk, ya habis itu obligasi pemerintah. Ya ini cocok ya untuk yang memang udah pensiun gitu ya. Untuk obligasi swasta ya memang secara kupon lebih tinggi, tapi kami perlu dijelaskan kembali. Risikonya tetap ada loh, corporate loh. Meskipun mungkin itu masih dalam investment grade, tapi sesuai dengan regulasinya wajib diinformasikan ke nasabah. Ya, untuk reksadana pendapat tetap, di sini juga kadang kami mengecek juga literasi keuangan daripada si nasabah itu masih ada loh yang masih mereka masih ngehnya itu pendapatan tetap. Artinya saya dapat return tetap ya. Hal-hal yang simple kayak begini aja di lapangan tuh masih ada yang miss gitu ya. Ya kami jelasin lagi bahwa reksadana pendapatan tetap isinya ini juga obligasi, tapi bukan artinya tetap. Ada risiko untuk naik turun, cuma memang tidak sefluktuasi saham. Yang kayak gini-gini sedetail ini kita mesti cari tahu Mbak Gaby. Kalau nasabahnya sudah tahu risk profile-nya, mereka sudah juga pastikan paham apa yang kita bicarakan gitu ya. Dan nasabahnya sudah setuju, baru kita sekali lagi tekankan bahwa selalu ada yang namanya pengertian high risk high return. Ya, dengan tingkat risiko profile yang kita sudah pilih tadi, misalkan di obligasi ya, ya artinya si nasabah itu harus siap atau puas dengan return yang memang sesuai dengan produk yang kita pilih tadi, bukan dipilih yang kita sarankan tadi, gitu. Kurang lebih begitu Mbak Gaby, bisa menjawab? Iya, menjawab, sangat menjawab Pak. Ya. Jadi mungkin kalau saya boleh simpulkan ya dari tadi, yang pertama adalah memang benar-benar harus memahami dan mengenal profil dari klien sebelum merekomendasikan atau menyarankan apapun itu. Paling pertama dan utama adalah bagaimana caranya kita mempersonalisasi dan make sure bahwa hal yang kita sarankan memang cocok gitu untuk kliennya ya. Dan mungkin kalau saya boleh tanya lebih dalam lagi nih, kira-kira Pak Benny ada yang boleh diceritain nggak nih? Mungkin dari Pak Benny sudah pengalaman di industri berapa tahun Pak? 20 tahun ya. Ya, berarti Bapak memang sudah sangat pengalaman gitu, sudah 2 dekade di industri ya Pak. Nah, masih ada yang lebih banyak berpengalaman, tapi tetapnya ya kita tetap mesti belajar sih ya. Iya, gitu. Itu Pak. Nah, dari pengalaman Bapak ini nih selama 20 tahun, apakah ada nih cerita mungkin atau nasabah yang pernah Bapak bantu nih yang sangat berkesan gitu, yang success story mungkin Pak yang bisa di-sharing? Oke, sebenarnya ada beberapa gitu ya, tapi saya bukan artinya lihat dari amount ya. Ini kan sebenarnya ada problem, cuma gimana kita cari solvingnya gitu kan ya, solutionnya gitu ya. Jadi ada satu klien nih, saya ingat banget, saya nggak nelpon loh, belum klien lah ya waktu itu ya. Dia telepon, ya Pak Ben, saya ada kondisi dengan portofolio saya yang sudah 5 tahun atau 4 tahun, kok rasanya di satu institusi tertentu transaksinya banyak, tinggi, tapi hasilnya minim. Saya tanya, Ibu taunya minimnya gimana? Ibu tahu detailnya? Ya pas lagi bikin laporan pajak kan tiap tahun kan dibandingkan ya dengan tahun yang sebelumnya itu makin lama makin menyusut gitu ya. Nah, di sini ya saya jelaskan seperti yang tadi saya bilang. Ya kita balikin lagi, Bu. Ibu tahu gak sih yang Ibu investasikan itu apa? Itu. Ibu tahu gak yang Ibu transaksikan itu apa? Itu. Ya memang jawaban dari nasabahnya, ya saya sih ikut-ikut aja. Saya percaya kok sama si A atau si B gitu. Ya udah, coba kita mulai dari awal ya. Saya tidak bermaksud buat
menjadikan ibu sebagai klien saya, coba saya kasih saran ya Bu, advice, tapi nanti ini ya semua keputusan ada di tangan ibu. Ya kita jelaskan, kita mapping kembali portofolionya. Contoh, nanti reksadana saham, ibunya ikut. Apa iya ibu dananya semuanya di reksadana saham? Ibu usianya sudah 59 loh. Nah, oh iya Pak, jadi baiknya seperti apa? Kita minta isi kuesioner, di Moduit kan juga ada kan ya? Ya, betul. Wah ternyata ibu masuknya moderat. Ya tapi saya pengen untungnya tinggi Pak. Resikonya juga kalau bisa jangan ada. Nah ini yang kita coba jelasin ke klien, calon klien ya maksud saya, atau siapapun yang datang ke kita jelasin baik-baik bahwa ya rumusnya itu sudah jelas gitu loh. Saya katakan ibu mesti siap dengan ibu menginvestasikan 100% di reksadana saham, apalagi dengan dinamika yang sangat tinggi saat ini. Kan fluktuasinya kan luar biasa gitu ya, dan ibu mesti notit, ibu nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa iya aja. Itu yang saya sebutkan literasi keuangannya kita mesti bantu, bukannya kami merasa lebih pandai, lebih berpengalaman, tidak. Saya sifatnya diskusi dengan nasabah, rasa-rasa common sense yang saya jelaskan bisa diterima atau tidak gitu, dan mencoba nasabah ya udah saya ikut saran Pak Benny gitu ya. Jadi kita bedah lagi tuh portofolionya, ada yang di obligasi, ada yang di reksadana saham, ada yang di money market. Kami split tuh. Hasilnya maksimal, tapi saya jelaskan maksimal di sini adalah sesuai yang tadi saya bilang sama Mbak Gaby gitu loh. Mungkin ya sekitar setahun bisa ya 7-9, tapi kan tingkat fluktuasinya juga termanage ya, terkelola ya. Gitu, saya sesuaikan dengan usia si kliennya 59 loh, bentar lagi sudah 60 loh, butuh kestabilan gitu. Saya jelaskan seperti itu dan nasabahnya appreciate ya. Ya itu sih Bu, pentingnya di sini sih kita kuatin literasi dan diskusi dengan si yang penanya yang tadi ya, calon klien itu ya. Gitu Mbak Gaby, dan cukup diterima dengan baik, dan sampai hari ini saya masih berhubungan dan portofolionya doing good. Ya. Apa yang terjadi di institusi sebelumnya yang tiap tahun menyusut dananya perlahan improve. Saya nggak bilang langsung melesat, soalnya kan balik lagi yang tadi kita bilang, kita rakit sesuai dengan risk profile dan usia dan kliennya dan jangka waktunya, semua kita udah kombinasikan. Kami sarankan, nasabahnya agree. Nasabahnya juga selama 2 tahun ini membaik ya Ben ya, nggak menyusut lagi gitu. Tetap saya infokan ke yang bersangkutan, ke ibu itu, Bu evaluasi ya 3 bulan ya secara berkala ya. Yalah Bu Gaby juga sesekali kan cek dong tensinya, kolesterolnya atau apanya gitu. Ya, itu aja Bu Gaby. Iya Pak. Baik, itu very interesting story sih Pak. Jadi kalau kita lihat dari cerita ibu itu ya mungkin karena ibunya juga balik lagi ya sebagai advisor, kita itu bukan mengelola dananya nasabah, tapi kita mengedukasi nasabah untuk mengerti sebenarnya dana dia itu di mana, dialokasikannya seperti apa gitu ya Pak. Ya, sifatnya lakukan diskusi dengan klien, calon klien itu atau siapapun gitu ya, dapatkan yang namanya titik temunya, titik tengahnya ya. Jangan berasumsi bahwa advisor atau kami ini lebih mahir atau apa gitu loh. Soalnya kalau kayak begitu kan satu arah kan. Iya, betul. Yang kita butuhkan kan sebenarnya komunikasi, nasabahnya agree, sesuai nih dengan sarannya kita gitu. Bukan artinya saran kita harus diikutin sama si klien loh gitu. Tapi panduannya udah jelas. Ya. Regulator pun juga memberikan panduan. Itu udah standar tuh formatnya dari awal. Gimana sih approach investment dengan baik gitu. Mungkin boleh dijelasin nih lebih detailnya ya, tadi Bapak sudah cerita tentang klien yang mungkin tadi portfolionya sempat
tambah tahun tambah menyusut nih. Nah setelah di advice dan dibantu, itu klien juga sudah merasakan benefit-benefitnya. Nah spesifik tadi Pak Benny bilang bahwa portfolionya dibikin supaya tidak terlalu banyak resikonya, tapi returnnya juga tetap moderate dan reasonable return gitu, dengan reasonable risk. Nah, boleh dijelasin sedikit lagi nggak Pak, alokasi portfolionya itu seperti apa untuk mendapatkan result yang Bapak tadi ceritakan? Iya, jadi memang si penanya yang tadi saya katakan itu ya, pas saya lihat portofolionya itu 100% in mutual fund equity, reksadana saham, ya. Dengan kondisi yang memang 5 tahun terakhir ini kan fluktuasinya luar biasa ya. Ada COVID-19, sebelumnya ada perang dagang gitu. Dan saya tanyakan kepada ibu yang bersangkutan, dan saya tahu beliau usianya 59, saya cari tahu dulu. Bu, ibu portofolionya kenapa bisa 100% di reksadana saham? Nah memang jawabannya yaitu, saya udah duga sih, dia bilang ya saya diminta, soalnya banyak yang seperti ini, jadi saya ambil kesimpulan ikut-ikutan. Oke lah, ikut-ikutan kalau misalkan kita mengetahui, paham dengan jelas, kita masih nggak masalah ya. Tapi ini benar-benar tidak begitu memahami, hanya tahu berita-berita headline, oh nih lagi ada perang dagang, ada COVID-19, nanti saham jatuh gitu, sebatas itu. Dan yang saya lihat nasabah ini 100% di reksadana saham, beliau nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh dengan kondisi kayak begini. Makanya saya coba bedah lagi, namanya bedah portofolio ya biasanya ya. Di situ kami kasih advice lagi. 100% ini benar-benar kami pecah lagi gitu loh, sesuai dengan model tools yang memang sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Misalkan waktu itu saya masih ingat itu sahamnya 40%, obligasinya itu 50%, di money marketnya itu 10%. Ya, saya katakan sama si ibu, Bu, ini kita coba. Ya, saya mencoba menyesuaikan dengan resiko profil ibu. Setelah saya cek, ibu di moderat nih. Ibu pun juga sudah usia 59 gitu. Dan tadinya pun juga masih ada pertanyaan dari si ibu itu, loh kalau kayak begini apakah bisa berkembang? Saya maunya untung Pak Benny, tapi saya juga nggak mau ada potensi loss yang signifikan gitu. Nah ini balik lagi, peranan advisor adalah memberikan saran yang memang yang sesungguhnya ya. Kita jelasin bahwa kalau ibu mau masih tetap bertahan dengan porsi saham atau reksadana sahamnya tinggi, ibu mesti siap dengan segala resikonya. Kan ada resiko market kan, itu kita mesti jelaskan gitu loh. Nah pas dijelasin, ibunya juga udah mulai melunak. Ya sekali lagi, tidak ada paksaan, kami hanya menyarankan, keputusan ada di ibu tersebut, dan ibu tersebut mau mencoba. Gitu, di sini yang saya bilang perlu yang sifatnya diskusi. Jadi ada titik temu gitu loh. Bukan artinya kita memastikan bahwa oh ini penjelasan saya paling betul ya. Kita tahu kok, rasa-rasa kok. Saya tanya sama ibunya, Bu, tapi logik gak Bu apa yang saya katakan ini? Common sense-nya masuk nggak? Gitu ya. Ibu ngeh kan, ibu butuh kestabilan. Apa ibu masih siap terima resiko? Bentar lagi udah mau 60-an, masih siap dengan risiko yang fluktuasinya tinggi. Nah di situ beliau mulai agree untuk dirombak portofolionya dan dilakukan. Yaitu yang tadi ya seperti yang saya bilang, dalam 2 tahun terakhir ini improve ya. Jadi ada misalkan ada gejolak pun, gejolaknya bisa termanage ya resikonya ya. Oke kok ya. Mungkin closing question nih kok. Mungkin kalau untuk nasabah yang consider untuk join di More Duit Beyond, apa sih yang mungkin Ko Benny bisa share mungkin untuk nasabah yang masih belum terlalu sure, atau masih apa sih sebenarnya More Duit Beyond ini, apa yang akan saya dapatkan lebih di sini gitu?
Yang pasti adalah suatu perhatian ya. Perhatian itu adalah fokus advisor ini dalam menangani klien gitu. Sebab ini penting Mbak Gaby. Kalau misalkan dibantu dengan teknologi seperti PT Moduit Digital ini simple ya, administrasi juga tidak terlalu banyak, waktu daripada advisor juga jadinya lebih banyak, perhatian ke portofolio klien lebih banyak, dan saya yakin kalau ini dilakukan dengan sesuai dengan regulasinya ya, yang namanya portofolio nasabah itu bisa berkembang. Kalaupun ada something happen seperti gejolak ekonomi, resikonya pun bisa termanage gitu. Yang penting yang dari awal tadi, jadi mendapatkan pelayanan yang memang maksimal ya, mendapatkan literasi yang maksimal juga gitu loh. Jadi bukan sekedar ibu untung nih, oh nanti bapak bisa untung nih pak. Nah, benar-benar beda deh Bu. Saya bisa pastikan bahwa experience dari nasabah itu, oh di tempat kamu seperti ini ya, saya sebelumnya nggak seperti ini loh. Nah gitu, itu Bu. Itu selain itu kan si klien juga lebih simple ya, transaksinya juga bisa di mana saja gitu. Sangat membantulah aplikasi ini. Setiap pagi nasabah juga bisa lihat langsung di aplikasinya gitu. Thank you Ko Benny ya untuk makasih Mbak Gaby. Itu sangat hopefully akan juga membantu untuk Bapak Ibu yang di luar sana mungkin ada issues dengan portofolionya, atau mungkin literasi keuangan juga menjadi struggle gitu. Nah, di sini di Moduit dan juga seperti advisor seperti Pak Benny itu bisa memberikan solusinya gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin yang tertarik nih setelah mendengar percakapan dengan Pak Benny, boleh hubungi kita di Moduit atau boleh hubungi Pak Benny juga jika ada yang membutuhkan financial advisory. Dan semoga konten ini bermanfaat kepada Bapak Ibu dan supaya bisa juga menjadi faedah untuk portofolionya supaya bisa tetap grow ya. Oke, baik teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya dan see you next time Moduer.